Anda masih di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Camarayenda. Pemirsa, aksi unjuk rasa buruh terkait upah minimum provinsi di kawasan industri Cibitung berujung ricuh. Masa buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten kota tahun 2024. Kericuhan terjadi antara massa buruh dengan pengguna jalan yang memblokade Jalan Pantura dari arah Cibitung menuju Bandung di kawasan industri Cibitung. Bahkan massa sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga. Akibat aksi konvoi ribuan buruh di Jalan Raya Pantura, Kabupaten Bekasi mengalami kemacetan dari arah Cibitung menuju Karawang hingga 3 km. Aksi unjuk rasa ribuan buruh jilid 2 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sebagai bentuk protes dan menuntut pemerintah Provinsi Jawa Barat menaikkan upah minimum kabupaten kota tahun 2024. Guna mengantisipasi kemacetan, petugas melakukan pengalihan arus lalu lintas melalui Simpang Cibitung. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat menghanguskan gudang pabrik di kawasan industri Cimareme, Bandung Barat, dan sulitnya akses menuju ke lokasi tersendat akibat unjuk rasa para buruh. Kepulan asap membumbung tinggi di pabrik tekstil kawasan industri Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Percikan api bermula dari sebuah gudang penyimpanan barang bekas jenis kapas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan kobaran api dengan cepat menghanguskan barang-barang yang ada di gudang. Api dapat dipadamkan dalam waktu 2 jam. Api dipicu dari mana, Dan? Belum bisa diprediksi kalau masalah api, karena di dalam juga nggak ada kegiatan apa-apa. Dalam progres pemadaman, petugas damkar kesulitan karena akses masuk terhalang buruh yang akan demo ke gedung sate. 6 mobil pemadam Kabupaten Bandung Barat diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua masa kampanye, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Partai Perindo menyempatkan olahraga pagi di Merauke, Papua. Pada kesempatan itu, Ganjar juga menyempatkan menyapa warga yang antusias dengan kehadirannya di tanah Papua. Pada masa kampanye kontestasi politik di hari kedua, Capres nomor urut 3 yang diusung PDIP, Partai Perindo, Hanura, dan P3 menyempatkan berolahraga pagi dengan berlari santai dan menyapa warga setempat sekaligus menerima aspirasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan. Warga pun menyambut antusias kehadiran Ganjar Pranowo di tanah Papua. Ganjar berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan. Selain itu, Ganjar juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia. Usai berolahraga, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan menghadiri rapat yang digelar bersama tim pemenangan daerah dan calon anggota legislatif di Merauke. Pertemuan yang berlangsung tertutup ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan kampanye Ganjar di Merauke. Sementara di hari kedua masa kampanye pemilu 2024, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengisi seminar kebangsaan di salah satu kampus di daerah Tangerang. Para mahasiswa dan dosen menyambut antusias kehadiran Mahfud MD yang hadir menjadi pembicara dalam seminar kebangsaan yakni menjaga ikatan bangsa. Mahfud MD menekankan untuk memajukan bangsa kita perlu merajut keberagaman di dalam perbedaan.
Calon Wakil Presiden Muhammad Mahfud MD di hari kedua kampanye pemilu memberikan orasi kebangsaan di hadapan ratusan mahasiswa di Universitas Budi Dharma. Usai mengunjungi Sabang pada kampanye pertamanya, calon Wakil Presiden Mahfud MD bertemu ratusan mahasiswa di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Banten. Pada kampanye hari kedua ini, Cawapres Mahfud MD menyampaikan orasi kebangsaan di hadapan Sivitas Akademika kampus. Beberapa isu kebangsaan disampaikan Mahfud MD, mulai dari isu penegakan hukum hingga cinta tanah air. Indonesia ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena lahir sebagai negara merdeka yang bersatu di dalam keberagaman. Basis berdirinya negara kita itu adalah pluralisme atau keberagaman. Karena kita bersumpah untuk bersatu, putra-putri Indonesia berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia bersatu. Di situ 17 tahun kemudian merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara itu, konsolidasi pemenangan Ganjar Mahfud digelar sahabat Ganjar di Surabaya, Jawa Timur. Rapat kerja daerah pemenangan Ganjar Mahfud dihadiri 130 perwakilan dari 38 kota kabupaten se-Jawa Timur. Sejumlah pengurus terdiri dari petani, budayawan, dan aktivis hadir dalam rapat kerja daerah untuk mendorong elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Rakerda sahabat Ganjar dan Sagama ini akan terus memperkuat basis dukungan bagi Ganjar Mahfud di seluruh wilayah di Jawa Timur. Kita bahwa kita harus lebih kreatif dalam mendekati masyarakat dan terus mensosialisasikan Ganjar Mahfud agar masyarakat tertarik kemudian bisa menetapkan keputusan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah calon presiden dan wakil presiden. Pemirsa, sebuah polling diadakan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama melalui akun media sosial dengan pertanyaan siapakah Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara. Tiga pasangan calon Capres-Cawapres sibuk menjalani agenda kampanye pemilu 2024. Di tengah agenda kampanye masing-masing paslon, generasi muda Nahdlatul Ulama membuka polling melalui akun media sosial X atau Twitter terkait Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya, pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 25% atau 22.233 suara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 6% atau 5.335 suara. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup jumlah suara dominan yakni 69% atau 61.361 suara. Jajak pendapat diadakan selama 1 kali 24 jam pada 28 November 2023. Polling tersebut diikuti 88.929 responden. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres dan putusan tersebut diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. MK menolak perkara nomor 141/PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Salah satu alasan pengajuan gugatan yakni latar belakang putusan MK yang membuat pro dan kontra. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Permohonan provisi tidak dapat diterima
pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sementara itu pemirsa, Bawaslu membeberkan 10 provinsi dengan kerawanan tertinggi terkait isu netralitas aparatur sipil negara atau ASN di pemilu 2024. Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan netralitas ASN tertinggi. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu merilis 10 provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam pemilu 2024. Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menempatkan Provinsi Maluku Utara dengan kerawanan tertinggi dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara 55,87. Banten 22,98. Sulawesi Selatan 21,93, Nusa Tenggara Timur 9,4, selanjutnya Kalimantan Timur 6,01, Jawa Barat 5,48, Sumatera Barat 4,96, Gorontalo 3,9, dan Lampung 3,9. Sementara itu berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil, setiap ASN dilarang untuk berkampanye sosialisasi media sosial ataupun posting, share, komentar, like, dan lain-lain, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia pelaksana, ikut berkampanye atribut PNS, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, memberikan kembali dukungan ke caleg ataupun calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP. ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas akan dijatuhi sanksi, mulai dari hukuman disiplin sedang hingga hukuman disiplin berat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Jokowi memilih tersenyum saat para jurnalis menanyakan tanggapannya terkait kritik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengenai kekuasaan bak Orde Baru. Jokowi memilih menanggapi masa pemilu 2024. Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara Rakornas Relawan Ganjar Mahfud sepulau Jawa membuat perhatian publik bertumpu kepadanya. Dalam 50 menit pidato Megawati, ia mengaku jengkel pada sikap penguasa yang tak ayal Orde Baru. Kita ada negara merdeka berdaulat, punya ketatanegaraan, ketata pemerintahan. Jadi setiap orang yang tadi saya sebut, yang disebut orang pemerintah, semuanya harus taat pada perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Enak aja undang-undang aja emangnya punya siapa? Ibu udah gemes benar. Udah pokoknya kita jalan terus kampanye. Kita lihat kalau ada yang dicurangi, kalau tidak boleh namanya lapangannya. Kalau itu namanya kultur Orde Baru yang Ibu alami pada waktu dulu. Kritik lantang Presiden kelima Republik Indonesia itu menuai ragam respons publik. Namun Presiden Jokowi hanya melempar senyum dan enggan menanggapi. Saya tidak ingin memberitakan. Terima kasih, Bu. Jokowi lebih memilih menanggapi masa pemilu 2024 agar dapat dilaksanakan dengan penuh senyum dan gembira. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama.
berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Usai ditanyai terkait kritik Megawati dan menjawab saya tidak mau berkomentar, Jokowi kemudian menutup sesi wawancara dengan media. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta. Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang kini telah resmi menjadi Panglima TNI. Presiden Joko Widodo telah melantik Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang. Maruli mengisi posisi yang sebelumnya diemban oleh Jenderal Agus Subianto yang kini telah resmi menjadi Panglima TNI. Dengan jabatannya sebagai KSAD, Maruli Simanjuntak naik satu tingkat dan kini menyandang pangkat Jenderal TNI. Untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Mudah-mudahan saya akan bisa mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira secara umum kita di institusi Angkatan Darat khususnya kita sudah mempunyai program-program yang nanti kita akan terus evaluasi supaya lebih update sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tantangan nanti ke depannya. Saya kira juga teman-teman wartawan supaya jangan tanya lagi tentang pemilihan umum. Saya yakin saya akan pastikan bahwa TNI Angkatan Darat khususnya harus netral. Saya pastikan. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak lahir di Bandung 27 Februari 1970. Awal karirnya ia sempat menjadi Komandan Detasemen Tempur Cakra tahun 2002. Kemudian di tahun 2009 hingga 2010 dan Seko Pusdik Kapsus di tahun 2014, Maruli menjabat sebagai Asops dan Jen Kopassus. Lalu di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Komandan Pas Pampres. Di tahun 2020 hingga 2022, menjadi Pangdam 9 Udayana dan menjadi Pangkostrat pada tahun 2022. Pameran inovasi pelayanan publik digelar di Batu, Jawa Timur. Kali ini Kabupaten Bojonegoro menjabat juara 1 kategori stand kecil terinovatif Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Gelaran pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Jawa Timur tahun 2023 digelar di Jatim Park 3 Batu, Jawa Timur. Dalam acara yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Kabupaten Bojonegoro menyabet juara 1 kategori stand kecil terinovatif Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Selama 3 hari pengunjung antusias berkunjung ke stand Kabupaten Bojonegoro. Pada gelaran ini, Kabupaten Bojonegoro menghadirkan layanan cek kesehatan dengan peralatan canggih, kolaborasi 2 rumah sakit umum daerah Sosodoro Jatikusumo dan Sumberjo bersama tenaga kesehatan profesional. Jadi benar-benar menarik, ini untuk apa, kegunaannya seperti apa, sehingga langsung bisa konsultasi. Selain ada alat tes gula, terus tensi, terus kolesterol, dan asam urat itu di rumah sakit atau di stand lain itu ada, tapi kita juga menyediakan. Ternyata itu juga luar biasa. Lebih meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga dengan kegiatan pameran inovasi pelayanan publik ini tidak hanya sekedar seremonial, tapi dampaknya akan menggugah, akan meningkatkan semangat kita semuanya.
Sapaan hangat Duta Wisata Kange dan Yuni Kabupaten Bojonegoro saat memperkenalkan Bojonegoro Geopark dan layanan publik juga dirasakan pengunjung. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, Korlantas Polri menggelar sosialisasi lalu lintas anak usia dini. Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama dengan Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini atau HIMPAUDI DKI Jakarta menggelar sosialisasi lalu lintas anak usia dini. Acara yang berlangsung di Taman Lalu Lintas Cibubur, Jakarta Timur ini dipimpin langsung oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Setiabudi, Kak Seto, dan perwakilan Dinas Pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman positif bagi anak dalam berkendara serta menanamkan karakter tertib berlalu lintas. Selain itu, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Setiabudi juga meluncurkan karakter animasi polisi lalu lintas masa depan yang bernama Polman. Kita tidak bisa hanya mengatakan ketika anak-anak sudah bisa mengemudikan kendaraan, itu identik dengan bisa berlalu lintas. Oleh karena itu penting lalu lintas ini dikenalkan apa? Di situ ada hak, ada kewajiban, ada toleransi, ya, ada tanggung jawab. Ini harus dikenakan kepada anak-anak. Dan penting bagi orang tua adalah sebagai teladannya di rumah. Disampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan atau Bapak Menteri PMK supaya ini betul-betul masuk dalam kurikulum. Ya, dalam kurikulum yang betul-betul resmi bahwa anak-anak sudah mengenal khususnya polisi lalu lintas sejak dini. Mereka menjadi sahabatnya, tidak menjadi sesuatu yang takut. Nah, anak juga tidak hanya kagum pada Superman, Spiderman dan sebagainya, tapi pada Polman. Karena melalui kegiatan ini kita mengenalkan tertib berlalu lintas dengan cara yang menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa takut, anak-anak happy, anak-anak senang karena dia bisa bergerak, kemudian dia juga bisa melihat hal-hal yang konkret, jadi lebih mendalam. Melalui acara ini, anak-anak diharapkan mampu tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, memiliki kesadaran tinggi untuk mengikuti aturan lalu lintas, serta peduli terhadap keselamatan diri maupun orang lain. Dari Jakarta, Nata Arman, Rama Romadona, iNews melaporkan. Local champion atau para penggerak sadar wisata serta sejumlah lembaga dan perorangan mendapat penghargaan dalam acara puncak kampanye Sadar Wisata 5.0 2023. Kampanye Sadar Wisata 5.0 digelar di 65 desa wisata untuk membuat perubahan positif guna mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Rangkaian kegiatan kampanye Sadar Wisata 5.0 hasil kolaborasi Kemenparekraf dengan Bank Dunia memasuki kegiatan puncak yang ditandai dengan pemberian penghargaan kepada para penggerak lokal champion di 65 desa wisata. Penghargaan diberikan kepada para penggerak desa wisata yang ambil bagian berjuang dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif. Mereka mendapatkan apresiasi malam ini agar mereka termotivasi untuk bisa terus mengeskalasi, mengamplifikasi dengan promosi maupun juga dengan akselerasi daripada produk-produk wisata dan ekonomi kreatif. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Uno dalam Weekly Brief with Sandi Uno juga mendukung penyelenggaraan Anugerah Bangga Buatan Indonesia yang akan digelar pada 15 Desember 2023. ABBI 2023 merupakan ajang apresiasi bagi para pelaku UMKM yang bangkit dan mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan teknologi digital. Hari ini kita akan mulai voting, Mas Menteri. Jadi selama 2023 kita telah melaksanakan Gernas BBI, PDN dan BBWI di 10 provinsi diaktifasi. Nah, jadi dari 10 provinsi ini sudah terpilihlah nominasi yang terbaik. Penilaian dalam ajang ABBI 2023 meliputi 7 aspek,
yakni kenaikan transaksi di platform, kearifan lokal, sertifikasi dasar, keahlian digital, pelaporan pembukuan yang komprehensif, dampak dan manfaat kepada sekitar, serta potensi pasar nasional dan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Ayanufus. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan di tengah tingginya angka kasus demam berdarah di Kota Medan. MNC Live hadir memberikan literasi dan edukasi langkah antisipasi pencegahannya. Ya, kasus DBD di Kota Medan sendiri pemirsa tercatat telah mencapai 600 kasus hingga bulan Juni 2023. PT MNC Life Assurance atau MNC Life bersama klinik spesialis Anugerah Medan dan PT Takeda menggelar seminar edukasi mengenal demam berdarah dan pencegahannya di salah satu rumah makan di Kota Medan, Sumatera Utara. Seminar digelar untuk menjawab keresahan masyarakat atas tingginya kasus demam berdarah di Kota Medan. Dalam kesempatan ini, MNC Life juga memberikan literasi keuangan produk asuransi yang menanggung biaya penanganan kesehatan di seluruh dunia. Nasabah terpilih hari ini diundang untuk kita berikan informasi sedikit tentang demam berdarah dan bagaimana supaya investasi jangka panjangnya itu untuk kesehatan selain dari melakukan asuransi, kita juga harus memaksim diri sendiri. Kalau dari kami sosialisasi tentang satu produk yaitu Promedis, produk asuransi kesehatan yang mengcover biaya baik itu di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Jadi bagaimana nasabah kami atau calon nasabah pada saat sakit kemudian masuk rumah sakit biayanya itu hampir 8 miliar di cover oleh MNC Life. Promedis menjadi produk asuransi individu yang memberikan manfaat sesuai tagihan. Selain memberikan manfaat perlindungan dari penyakit kritis seperti DBD, produk asuransi Promedis ini juga menjamin pengobatan tradisional Cina dan memberikan fasilitas cashless. Dari Medan, Saddam Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio menerima penghargaan pada The Sixth Summit Data AI dan E-Awards 2023. Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo ini menerima penghargaan dalam kategori Best Data and AI Governance. Wamen Parekraf Angela Tanusudibio hadir secara daring sebagai pembicara pada The Sixth Summit Data Gov AI and E-Award 2023 secara daring. Perkembangan teknologi untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di subsektor musik, games, film, serta animasi, dipaparkan Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini. Sehingga ke depannya seluruh pemangku kepentingan perlu memperhatikan titik keseimbangan, kesiapan sumber daya manusia dalam negeri untuk bisa memanfaatkan dan mengelola teknologi, serta peta jalan industri dan ekosistemnya dalam disrupsi digital, serta kesiapan regulator yang adaptif terhadap perubahan. Dalam acara yang digelar pada 22 hingga 24 dan 28 November 2023 di Jakarta ini, Angela Tanusudibio yang juga Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud MD menerima penghargaan untuk kategori Best Data and AI Governance. Angela dinilai sukses sebagai Chef de Mission kontingen Indonesia dalam ajang ASEAN Para Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok. Dari Jakarta, Ayanufus, iNews melaporkan. Bus yang mengangkut turis asing di Sri Lanka alami tabrakan dengan kereta api. Informasi selengkapnya sejadah berikut, tetap bersama kami di iNews Pagi. Kita kembali ke informasi dalam negeri. Pemirsa, seorang pelajar SMP tewas di Kampung Lempuyang, Bandar Lampung Tengah, Lampung. Korban tewas akibat tersambar petir saat sedang tertidur di dalam kamar. Hujan deras membawa kemalangan bagi Sugino dan cucunya Gales, seorang pelajar SMP yang masih duduk di bangku kelas 7. Peristiwa naas menimpa Gales yang tewas tersambar petir di dalam rumahnya sendiri.
Kejadian berawal saat hujan deras disertai petir yang mengguyur kampung Lempuyang Bandar, Lampung Tengah. Korban sedang berada di dalam kamar sedangkan kakek korban sedang menunaikan ibadah sholat maghrib. Seketika petir menyambar atap rumah korban dan membuat kakek Sugino pingsan. Saat sadar, kakek melihat cucunya sudah terbujur kaku akibat tersambar petir. Hancur lebur karena kena petir. Setelah itu barang-barang yang menimpa saya singkirkan. Saya keluar, tahu-tahu cucu saya itu sudah mengarang-arang kesakitan. Warga pun bergotong royong memperbaiki rumah kakek yang kini tinggal sebatang kara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Syahputra, iNews melaporkan. Seorang ibu di Kabupaten Pelalawan, Riau melahirkan bayi di dalam kapal cepat saat perjalanan dari Kuala Kampar menuju Tanjung Balai Karimun. Inilah detik-detik dua orang bidan melakukan persalinan terhadap seorang ibu di sebuah kapal cepat di perairan Riau. Dengan peralatan medis yang sudah disiapkan, selang setengah jam, bayi berjenis kelamin perempuan berhasil diselamatkan dengan persalinan normal. Setelah menjalani perawatan medis selama 1 malam, kini ibu dan bayi sudah dipulangkan ke rumahnya di Kuala Kampar. Awalnya pasangan Hasan dan Norzila hendak dirujuk ke Rumah Sakit Tanjung Balai Karimun untuk persalinan sesar. Persalinan berjalan dengan lancar, ibu dan bayi dinyatakan dalam keadaan sehat. Persalinan berlangsung kurang lebih 15 menit. Nah, lahirlah seorang bayi perempuan karena speedboatnya namanya Karunia Jaya. Keluarga memutuskan untuk memberi nama Putri. Akibat hilang konsentrasi, pemirsa, sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Dusun Babakan, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat. 3 orang penumpang dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut. Selamat supirna ya Allah, Gusti nu Agung, aya wae enjing kene ya Allah. Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Dusun Babakan Desa Sukasirnarasa, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu pagi. Peristiwa diduga terjadi karena sopir kehilangan konsentrasi. Penumpang mobil atas nama Didan Mulyadi dan Lia Astuti yang merupakan pasangan suami istri serta Ibunda Lia, Omah Siti, tewas akibat kejadian ini. Kejadian setengah 6 Pak, pas bangun tidur kedengaran suara rusut kayak nurunin pasir. Pas dilihat dari jendela ternyata ada mobil di bawah. Langsung ke bawah, posisi mobil di bawah udah terbalik. Mau dibuka pintunya susah. Penumpangnya berapa orang? 3 orang, 1 cowok, 2 wanita Pak. Meninggal semua. Sementara itu, petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian membenarkan adanya kejadian laka tersebut. Petugas dan warga sempat berusaha menolong korban yang terjebak di dalam mobil, namun naas ketika korban tidak bisa diselamatkan. Dan masuk ke kubangan air, di sini bak penampungan air kedalaman 4 meter dengan posisi telentang dan semua penumpang di dalam kendaraan masih terjebak di dalam. Kita bersama warga berupaya mengepak dan mengeluarkan yang ada di dalam kendaraan semaksimal mungkin karena bukan terbentur dengan terkendala sama peralatan yang ada, kita susah mengeluarkan sehingga memakan waktu lama. Setelah berhasil dievakuasi, jasad ketiga korban dibawa ke ruang jenazah RSUD Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara peristiwa kecelakaan ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Cilengsi Setu, Kabupaten Bogor, Rabu pagi. Peristiwa berawal saat sebuah mobil SUV yang hendak keluar dari sebuah gang melaju ke Jalan Raya Cilengsi Setu. Diduga sopir SUV tidak melihat truk yang melaju dari arah Cilengsi hingga terjadi kecelakaan. Seorang pengendara motor ikut terhantam hingga masuk ke kolong mobil.
Akibat peristiwa ini, mobil dan sepeda motor mengalami rusak parah. Polisi membawa semua kendaraan dan para pengemudi ke Mapolres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Di TKP itu ada kendaraan Fortuner yang keluar dari gang. Nah, kemudian terjadi benturan. Nah, sedangkan kendaraan sepeda motor saat itu sudah berbelok ke kanan juga. Mungkin itu penyelidikan kita lebih lanjut ke depan nanti kita sampaikan. Sejauh ini ada korban di situ? Untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian materi. Prosesnya selanjutnya gimana, Pak? Ya, kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pemirsa, 2 pelaku curanmor yang telah beraksi selama 2 tahun diringkus unit Reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Salah satu pelaku diketahui merupakan residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Dua pelaku spesialis curanmor berinisial W dan H ditangkap tim Opsnal unit Reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. Keduanya ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku berinisial W diketahui sebagai residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Kalau TKP di Pesanggerahan ya, diinterogasi dari tim kami sudah sekitar 2 tahun beroperasi. Berhenti operasi, dan terakhir operasi di wilayah Petukangan Selatan kita amankan. Ya, residivis, tapi yang satu belum pernah masuk tahanan, ya, yang diduga membuat kunci, inisial W. Selain menangkap pelaku, tim Opsnal unit Reskrim Polsek juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti mesin bor, gerinda, anak kunci, telepon genggam, dan juga 4 unit sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Aparat kepolisian mengamankan 2 orang wanita yang mencoba menyelundupkan sabu melalui pelabuhan Dwi Kora, Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 1 kg sabu di dalam sendal. Direktorat Reserse Polda Kalimantan Barat menangkap 2 orang wanita yang berupaya menyelundupkan 1 kg sabu. Kedua pelaku, ST dan YL, keduanya warga Pontianak Timur, Kalimantan Barat, masing-masing membawa 500 gram sabu yang disembunyikan di dalam sandal. Penangkapan berawal dari informasi yang menyebutkan akan ada pengiriman sabu melalui pelabuhan Dwi Kora, Pontianak. Petugas kemudian mencurigai kedua pelaku. Saat penggeledahan tubuh dan barang bawaan, petugas tidak menemukan barang bukti. Penggunaan anjing pelacak pun tidak menemukan adanya barang haram tersebut. Petugas yang mencurigai sabu disembunyikan kemudian memeriksa sandal yang digunakan hingga menemukan paket sabu tersebut. Dari pengakuan keduanya, sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Surabaya. Dicurigai kepada sendal atau mungkin sepatu daripada bersangkutan, kemudian dilakukan penggeledahan daripada sepatu tersebut. Ada suara-suara yang aneh, kemudian dibuka, ternyata memang ada di dalamnya ada narkotika jenis sabu. Masing-masing orang membawa kurang lebih 500 gram. Kedua-duanya ada sekitar 1 kilo untuk narkotikanya. Jadi sabu. Saat ini kedua pelaku ditahan di Mako Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, aktivitas Gunung Anak Krakatau terus meningkat menyusul terjadinya erupsi dengan puluhan kali letusan. Terhitung sejak 26 November 2023, Gunung Anak Krakatau sudah 90 kali alami letusan dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 2.000 meter dari permukaan kawah. Pantauan CCTV di pos PVMBG Desa Hargo Pancuran Raja Basa Lampung Selatan secara visual, abu vulkanik hitam pekat membumbung ke udara condong ke arah barat daya. Petugas Satpol Air Polres Lampung Selatan menggelar patroli di sekitar perairan Selat Sunda dan menghimbau para nelayan untuk tidak beraktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km.
Hingga kini, status Gunung Anak Rakatau masih berada di level 3 atau waspada. Kami melarang kepada nelayan ataupun wisatawan untuk mendekati anak Gunung Krakatau. Selanjutnya, karena ini sebentar lagi adalah pergantian tahun, kita menghadapi cuaca ekstrim. Kami menghimbau juga kepada masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati. Di sini kita selalu mendengarkan aktivitas Gunung Krakatau. Kita selalu mewaspadai apa yang terjadi dalam saat sekarang ini mengenai letusan-letusan Gunung Krakatau. Pemirsa, embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena tersebut terjadi dampak kemarau dan juga El Nino. Embun es kembali muncul di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Fenomena langka ini cukup menyedot perhatian wisatawan. Embun es terjadi pada puncak musim kemarau, membuat warga penasaran untuk bisa melihat dari dekat. Embun es biasanya muncul terjadi di area komplek objek wisata Candi Arjuna dan sejumlah titik di perbukitan Dieng. Kemunculan embun es Dieng memiliki karakteristik unik karena lokasinya juga dekat dengan permukiman. Hujan banyak, sehingga tadi ketika awan banyak itu malah mengurangi potensi terjadinya frost. Karena tadi syarat frost tadi radiatif cooling, awannya harus clear. Jadi panas yang dilepaskan oleh bumi akan langsung ke angkasa. Embun es Dieng tahun 2023 ini muncul dengan intensitas lebih banyak karena dampak adanya El Nino. BMKG saat ini juga tengah memasang aplikasi agar wisatawan yang datang ke Dieng bisa memantau secara digital potensi atau kemungkinan munculnya embun es Dieng. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Camar Hena undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.